Selamat hari Minggu adik-adik. Ayo bebek, cepat. Lama amat sih. Tunggu kak, aku datang dengan bebekku. Uli, sudah siap? Sudah kakak. Baik, mari kita mulai. Selamat hari Minggu adik-adik. Mari kita bernyanyi hari ini rasa bahagia. Tangan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Mari kita berdoa. Anak-anak, ikuti doa yang kami bacakan. Bapa di sorga, bangunkanlah jiwaku selalu, bangunkanlah jiwaku selalu, dan bimbinglah dengan hikmat-Mu, dan tenangkanlah hatiku dengan penghiburan-Mu, berikanlah kelegaan pada kami, kepada kami. Amin. Amin. Anak-anak silakan duduk kembali. Kita akan membaca hukum Taurat minggu ini yang diambil dari hukum Taurat yang ke-9. Kami akan membacanya lebih dulu, nanti anak-anak mengikutinya. Hukum Taurat yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat manusia. Kita harus saling melindungi, dan menyatakan hal-hal yang baik saja, mengenai sesama manusia. Apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Anak-anak, marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala hukum-Mu. Amin.
Hai teman-teman, Uli mau baca cerita. Allah mengenal aku. Allah tahu namaku. Allah juga tahu warna kesukaanku. Ini warna merah dan biru. Apa warna kesukaanmu? Aku tidak tahu warna kesukaanmu, tapi Allah tahu warna kesukaanmu. Hari pertama aku masuk sekolah, tidak ada seorang pun yang tahu namaku. Tapi Allah tahu namaku. Dia tahu apa yang aku pikirkan dan apa yang aku ucapkan. Allah melihatku ketika aku bermain. Allah tahu kapan aku duduk dan kapan aku berdiri. Allah melihatku ketika aku tidur. Allah menjagaku karena Allah tidak pernah tidur. Allah mengirimkan bintang-bintang di langit. Allah mengirimkan matahari di pagi hari. Ketika aku bersembunyi, tidak ada yang dapat menemukanku. Tapi Allah menemukanku. Bahkan jika aku menyelam ke dasar lautan, Allah tahu dan Allah memberitahu kapan ombak harus berhenti. Ketika anak singa kelaparan, Allah menolongnya mencari makan. Allah juga menolong kita mencari makan. Terima kasih Allah atas makanan kami. Allah tahu cara menurunkan salju, angin, hujan, kilat, petir, dan embun. Ketika seekor rusa melahirkan anak, Allah tahu. Ketika burung pipit jatuh, Allah juga tahu. Dan ketika aku jatuh, Allah juga tahu. Dan Allah mengetahui bagaimana perasaanku saat itu. Allah mengerti ketika aku sedih, gembira, kesal, dan sakit. Allah peduli ketika aku merasa percaya diri, malu, takut, dan bersemangat. Allah mengenalku dan Allah mengasihiku. Bahkan ketika aku nakal. Oh Tuhan, aku akan memuliakan nama-Mu sampai selama-lamanya. Anak-anak, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Kita sama-sama berdoa. Tuhan,
Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita akan membaca epistel yang ditetapkan bulan ini. Diambil dari Lukas pasal 14 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama, demikian bunyinya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian pembacaan epistel minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Amin. Anak-anak, marilah kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. dan hidup yang kekal. Kak, masih semangat gak? Masih dong, Bang. Anak-anak yuk. Ayo. Adik-adik, masih semangat? Sip, tapi kita tanya kakak-kakaknya. Kakak-kakak masih semangat? Sip, kita mau bernyanyi Kasih Yesus. Kasih
Adik-adik sekalian, kita mau mendengarkan firman Tuhan, maka kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekalian, shalom. Shalom. Kurang semangat, shalom adik-adik. Shalom. Iya, apa kabar hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Mari kita membuka Alkitab kita yang menjadi renungan pada ibadah kita kali ini yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang kedua, kita membacanya bersama-sama. 2 ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Iya, sekali lagi kakak bacakan, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, pernahkah merasa takut? Pernahkah merasa takut? Pernah. Takut karena apa? Ayo. Gelap. Takut karena gelap. Terus? Ditinggal mama. Ditinggal mama, iya. Dan yang lain-lainnya masih banyak lagi. Yang membuat adik-adik sekalian takut. Kalau adik-adik sekalian takut karena gelap, berarti kita harus cari yang terang. Harus cari yang terang. Dan kemudian di dalam nats ini dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Tuhan itu adalah yang maha tinggi. Tuhan Yesus itu adalah yang maha tinggi, artinya dia yang paling tinggi dari semua yang ada. Dia yang paling besar dari semua yang ada dan dia juga yang melindungi kita. Berarti kalau dikatakan Tuhan yang maha tinggi, itu artinya Tuhan itu adalah segala-galanya. Di dalam nats ini juga Tuhan Yesus mau bertanya nih. Kakak mau bertanya nih juga sama adik-adik sekalian. Percaya enggak sama kekuatannya Tuhan Yesus? Percaya. Percaya. Percaya enggak kalau Tuhan Yesus melindungi kita? Percaya. Percaya. Iya, harus percaya. Kalau percaya, kalau adik-adik sekalian semuanya sudah percaya, berarti rasa takut yang tadi harus semakin kecil. Tadinya takut karena kegelapan, tapi karena berdoa, cari terang, terus yakin sama Tuhan, berarti dia juga akan perlahan-lahan akan semakin berani. Kemudian karena Tuhan akan selalu melindungi orang yang percaya kepadanya. Tuhan akan melindungi orang yang percaya kepadanya. Semuakah orang dilindungi Tuhan? Tidak. Tidak semua orang dilindungi Tuhan. Tapi ada kuncinya. Kuncinya adalah supaya dilindungi Tuhan, yaitu firman Tuhan berkata harus percaya. Harus percaya supaya kita memperoleh perlindungan dari Tuhan. Di sana juga dikatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Ketika kita panas-panas atau bahkan saat hujan, kita mencari perlindungan supaya kita teduh, supaya kita nggak basah saat hujan, supaya kita nggak panasan saat terik matahari. Tapi firman Tuhan lebih luas lagi. Ketika dikatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan, berarti Dia melindungi kita dari semuanya. Dari semuanya.
dari musuh-musuh, dari yang jahat, dari iblis-iblis. Tuhan melindungi kita. Adik-adik sekalian, tidak ada kekuatan di dunia ini yang melebihi kekuatan Tuhan. Tidak ada siapapun, satu orang pun dan apapun di dunia ini yang memiliki kekuatan seperti Tuhan. Tidak ada. Dan tidak ada apapun di dunia ini yang mampu melindungi kita dari berbagai mara bahaya. Tidak ada. Hanya Tuhan yang bisa dan hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi di dalam diri kita, maka Tuhan menunjukkan perlindungannya di dalam hidup kita. Maka adik-adik sekalian, jadilah anak-anak yang mengandalkan Tuhan. Jadilah anak-anak yang berseru kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan saat ini, jadilah anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita juga akan mampu mengatakan seperti yang dikatakan pemazmur di ayat 2 ini, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, Allahku yang kupercayai. Seperti ada gerakan kalau kita di gereja, sekolah minggu, gerakan yang pernah kakak ajarkan, Amsal 3 ayat 5-6, di sana dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, akui Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Maka tetaplah rajin mengikuti ibadah sekolah minggu, sekalipun kita harus mengikutinya di rumah karena pandemi Corona COVID-19 pada saat ini. Tetap semangat dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali menyegarkan kami pada saat ini. Tuhan ajari kami, terlebih anak-anak sekolah minggu-Mu ini, menjadi anak-anak yang selalu percaya akan perlindungan-Mu, percaya akan kuat kuasa-Mu Tuhan yang selalu melindungi dan menjagai mereka. Berkati orang tua mereka Tuhan, berikan kesehatan, kesabaran, panjang umur dan rezeki yang daripada-Mu, supaya orang tua mereka masing-masing semakin bijak dan boleh mencukupi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Anak-anak-Mu juga ini Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Tanjung Karang, berikan kesehatan, kepintaran, kebijaksanaan yang daripada-Mu, jadi anak-anak yang patuh kepada orang tua, dan jadi anak-anak yang takut akan Engkau. Tuhan berkati kami satu hari ini, dan jauhkanlah segala mara bahaya dari setiap langkah kami. Tuhan, kami mohon ampuni kami dari dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin. Kan minggu kemarin, kakak udah kasih ayat apa? Kalau nggak salah sih Kak, Yohanes 10 ayat 14 ya? Iya betul, Yohanes 10 ayat 14. Terus untuk minggu yang akan datang, di Ibrani 11 ayat 1. Nah, tugas nih buat adik-adik, buat ayat hafalan. Ayat hafalan, terus apa lagi, Bang? Kalau nggak salah, suruh hafalin beberapa hukum Taurat. Kayaknya satu aja lah, Pak. Satu aja ya? Satu aja. Kalau kebanyakan itu takut kebanyakan. Oke, kalau begitu nanti adik-adik bisa kirim ke Instagramnya SMHKBP Tanjung Karang Angka. Adik-adik udah punya ide belum? Ayatnya? Udah dong. Iyalah. Nanti adik bikin video, nanti kirim, nanti abang post, oke? Oke, Bang. Nah, kirim ke link di bawah ini Instagramnya. Tapi sebelum itu kita mau kasih persembahan dulu ya. Boleh. Kita mau nyanyi apa nih ya? Di Son Adong. Di Son Adong. Oke deh, kita mau nyanyi di Son Adong. Ayo, Bang. Siapa ini? Ayu si Luli muncul. Kakak. Sekarang nak menyerahkan persembahanku ini. Oh iya. Kemana, Bang? Kita kirim ya? Adik Luli nanti kirimnya ke rekening Amang Sintualu. Luis. Nah, Kalau enggak, ke Sintualu masih masing-masing.
Situ ya. Oke, Kakak. Ada linknya di bawah Di ya. bawah ini ya, transfer di bawah ini. Iya. Oke, Uli. Oke, Oke. Kakak. Yuk kita mau nyanyi ya, Uli. Oke. Yuk, Bang, kita mau nyanyi di sana dong, Bang. Iya, adik-adik sekalian, marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami telah mengumpulkan persembahan kami kepadamu, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
Adik-adik sekalian, selamat hari Minggu dan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik. Mau apa kak? Itu, ini kan mau selesai. Oh iya. Oke teman-teman semua, makasih ya udah ikutin ibadah hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan.